Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari artikel kami, yaitu kualitas citra dan pola konsumsi produk HP di kalangan masyarakat, yang disusun oleh 1. Silvi Anatul Khalifah dengan NIM belakang 069, 2. Siti Komaria dengan NIM belakang 070, 3. Nurmala Indah Setiani dengan NIM belakang 071, dan 4. Muhammad Musli dengan NIM belakang 072. Yang pertama, dalam era globalisasi saat ini, suatu kebutuhan alat komunikasi digital merupakan hal yang sangat penting bagi setiap kalangan masyarakat. Saat ini banyak perusahaan handphone yang bersaing secara ketat dengan menawarkan produk baru yang bervariasi dan produk yang lebih berkualitas dari produk sebelumnya. Selain berkualitas yang tinggi, citra merek handphone juga mempengaruhi daya tarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Penelitian ini sangatlah penting dikarenakan untuk mengetahui pengaruh citra merek dari sebuah smartphone, kualitas produk, dan promosi produk terhadap keputusan pembelian smartphone yang akan dibeli oleh konsumen. Tinjauan pustaka. Perkembangan komunikasi dengan menggunakan mobil phone atau handphone memang cukup cepat, dimulai dengan teknologi IG First Generation, di mana kita dapat melakukan panggilan, disusul dengan 2G Second Generation, di mana selain melakukan panggilan, kita juga dapat melakukan panggilan dan berkirim data, SMS, GPRS, MMS, dan lain-lain, hingga sampai 4G, Fourth Generation, di mana saat ini untuk menghubungkan dalam media-media massa sudah dilengkapi dengan jaringan yang kapasitasnya lebih cepat. Pada tahun 1980-an, alat komunikasi yang bentuknya mirip HP beratnya bisa mencapai 3,5 kg. Namun di zaman sekarang sudah tidak ada HP yang bentuknya seperti batu bata. Desain tipis dan nyaman digenggam menjadi tren kekinian yang banyak diincar masyarakat. Tak hanya bentuknya yang tipis, banyak fitur yang membuat HP tak hanya sekedar alat komunikasi saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu stimuli. Variabel stimuli adalah variabel yang berada di luar dari diri individu atau faktor eksternal dari individu yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Contohnya ialah merek dan jenis barang, ruangan toko, iklan. Stimuli merupakan bentuk visual, fisik, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimuli terdiri atas dua, yaitu stimuli pemasaran dan stimuli lingkungan. Stimuli lingkungan mencangkup sosial dan budaya. Stimuli pemasaran ialah setiap stimuli fisik yang dibuat untuk menarik konsumen atau mempengaruhi konsumen. Komponen-komponennya biasanya ialah seperti kemasan, isi, dan ciri-ciri fisik lainnya. Dalam stimuli pemasaran juga ada stimuli tambahan, yaitu komunikasi yang didesain untuk mempengaruhi daya tarik konsumen. Kemudian stimuli lingkungan adalah stimuli yang daya tariknya mempengaruhi keadaan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu awareness. Persaingan global pada saat sekarang ini menuntut perusahaan untuk saling bersaing dalam memasarkan dan menjual produknya. Perusahaan harus menggunakan strategi yang tepat untuk mempertahankan produknya agar tetap dikonsumsi oleh konsumen secara terus-menerus. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh setiap perusahaan adalah menciptakan pelanggan-pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kesadaran terhadap produk yang akan dibeli. Contohnya, mengenai brand awareness. Brand awareness merupakan kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi suatu merek pada kondisi yang berbeda. Dapat dilakukan dengan pengenalan merek dan pengingatan kembali terhadap suatu merek tertentu. Kemudian ada pengetahuan produk. Pengetahuan produk adalah pengetahuan konsumen yang berkaitan dengan pengetahuan tentang ciri atau karakter produk, konsekuensi menggunakan produk dan nilai kepuasan yang akan dicapai oleh produk. Pengetahuan produk mencangkup dari kesadaran akan kategori dan merek produk di dalam kategori produk, kemudian terminologi produk, terus atribut atau ciri produk, dan yang terakhir kepercayaan tentang kategori produk secara umum. Yang selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
Pendekatan kuantitatif menurut Sugiono merupakan penelitian berupa analisis-analisis dan angka-angka menggunakan statistik. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data menggunakan daftar pertanyaan berstruktur atau dengan istilah menyebar angket yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner daring yang disebar ke 105 responden. Responden yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan beberapa indikator seperti gender, usia, dan pekerjaan. Dari penelitian ini didapatkan gender laki-laki sebanyak 20,4%, perempuan sebanyak 78,6%, pekerjaan karyawan swasta sebanyak 1,9%, pelajar atau mahasiswa sebanyak 93,2%, wira swasta sebanyak 3,9%, dan lain-lain sebanyak 1%. Yang selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian dapat dilihat dari tabel berikut ini. Nah, pada pengujian pertama menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu 0,375. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinan R² sebesar 0,141 yang mengandung arti bahwa 14,1% konsumen saat membeli HP akan mempertimbangkan asal HP tersebut, sedangkan 85,9% konsumen tidak menghiraukan asal HP saat membelinya. Uji T dilakukan untuk dua pengujian hipotesis. Dari uji regresi, untuk hipotesis pertama diperoleh koefisien regresi sebesar 0,375 dengan nilai T hitung 4,070 dan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asal dari suatu produk HP berpengaruh pada pilihan konsumen. Diketahui juga bahwa nilai F hitungnya itu 16,564 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel consumer choice. Nah, pengujian kedua ini mengenai sensory description. Besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,261. Dari output tersebut diperoleh R² sebesar 0,68 yang berarti bahwa pengaruh penampilan HP terhadap pilihan konsumen adalah sebesar 68%, sedangkan sisanya 32% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Hasil uji T pada pengujian kedua diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,261 dengan nilai T sebesar 2,722 dan nilai signifikansi 0,008. Diketahui juga bahwa nilai F hitung sama dengan 0,408 dengan nilai signifikansi 0,008. Jadi dapat diartikan bahwa penampilan suatu produk HP akan berpengaruh pada pilihan konsumen. Dari pengujian ketiga diperoleh nilai R² adalah 0,096. Dapat diartikan bahwa 9,6% konsumen memilih HP berdasarkan kemasannya, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji T pada pengujian ini diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,310 dengan nilai T sebesar 3,271, sedangkan juga nilai F sebesar 10,702 dengan nilai signifikansi 0,001, sehingga dapat diartikan bahwa kemasan HP mempengaruhi pilihan konsumen saat membeli HP. Berdasarkan pengujian keempat, diperoleh nilai R sebesar 0,224 dengan nilai R²-nya adalah 0,50. Dapat diartikan bahwa 50% konsumen memilih HP berdasarkan harganya, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lainnya.
Hasil uji T diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,224 dengan nilai T 2,307. Diketahui juga nilai F sebesar 5,324 dengan nilai signifikansi 0,023. Jadi dapat diartikan bahwa harga HP mempengaruhi pilihan konsumen saat membeli HP. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari hasil pengujian di atas dapat ditarik kesimpulan jika dalam penelitian tersebut itu menggunakan SPSS karena alat tersebut cukup mampu untuk melaksanakan dan menyelesaikan masalah dalam penelitian pada makalah tersebut. Selain itu dilakukan uji regresi untuk membuktikan hipotesis. Penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas sehingga dapat dilakukan uji regresi untuk tahap selanjutnya. Dari berbagai tahapan yang telah diujikan, diperoleh nilai R sebesar 0,224 dengan nilai R square-nya adalah 0,50 yang artinya bahwa 50% konsumen memilih HP berdasarkan harganya, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Yang dapat dilihat dari hasil uji T memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,224 dengan nilai T 2,307. Diketahui juga nilai F sebesar 5,324 dengan nilai signifikansi 0,023. Jadi dapat diartikan bahwa harga HP mempengaruhi pilihan konsumen saat membeli HP. Dan berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan jika konsumen sangat menaruh kepercayaan dalam menentukan pilihannya dalam membeli produk HP melalui tingkatan-tingkatan dari harga HP tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 dalam membuat mini riset yang berjudul kualitas, citra, dan pola konsumsi produk HP di kalangan masyarakat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kelompok kami banyak tutur kata yang kurang tepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.